Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ikhwatal iman, sidang jamaah Jumat yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Yang semua nikmat yang Allah berikan ini tidak terjumlah nilai. Nikmat hidayah, agama Islam, nikmat kesempatan, kesehatan yang senantiasa melekat di dalam pribadi kita sebagai sarana untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa kita syukuri dalam setiap harinya. Salam dan salawat kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang mulia, sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, yang harus dan kita berkewajiban untuk mencontoh setiap dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berkewajiban untuk menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita sebagai golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Ikhwatal iman, sidang jamaah Jumat yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti melihat dan menyaksikan tentang kehidupan orang-orang di sekitaran kita. Kita mesti melihat dan menyaksikan tetangga kita, saudara kita, keluarga-keluarga kita, bagaimana kehidupan mereka. Kita mesti melihat dan menyaksikan betapa banyak ujian, cobaan, musibah yang terjadi kepada mereka atau bahkan diri kita. Kita mesti melihat betapa banyak ujian, cobaan, musibah yang terjadi kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita. Saat ini kita melihat dan merasakan betapa banyak ujian yang datang silih berganti, betapa banyak kesusahan-kesusahan hidup yang seolah tidak berakhir. Betapa banyak fitnah-fitnah kehidupan yang telah kita rasakan. Kalau semuanya ini berkumpul, kita butuh kekuatan yang lebih besar. Kalau semua ujian ini berkumpul, tentu kita sadar sebagai manusia kita lemah dan tidak bisa menghadapi sendirian. Ila man nalja, kepada siapa lagi kita berlindung? Kepada siapa lagi kita memohon pertolongan? Kepada siapa lagi kita berdiri meminta perlindungan? Tentu sebagai orang yang beriman, kita masih punya Allah. Kita masih punya Allah sebagai sumber kekuatan terbaik dalam kehidupan kita. Di tengah banyaknya ujian, di tengah banyaknya cobaan-cobaan kehidupan. Ini yang harus kita pahami.
bahwa sebagai orang yang beriman, kita punya Allah. Kita mesti libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Kita mesti melibatkan keterlibatan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan kita, baik kecil ataupun besar. Cuman kadang-kadang kita tidak melibatkan Allah dalam urusan yang remeh. Kadang-kadang kita tidak melibatkan Allah dalam urusan yang sangat kecil. Padahal ketika kita butuh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senang kepada kita. Beda dengan manusia. Manusia ada rasa bosan, kita mohon sama dia, kita minta sama dia 1 hari, 2 hari, mungkin masih senang, masih simpati kepada kita. Akan tetapi lewat 1 minggu, manusia yang kita minta tolong kepadanya pun akan bosan dengan kita. Akan tetapi hadirin ma'asyiral muslimin yang berbahagia, semakin kita sering minta kepada Allah, semakin kita sering bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah makin senang kepada kita. Kepada siapa lagi kita memohon kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala? Di pintu siapakah kita minta berdiam diri, memohon pertolongan kecuali di depan pintu Allah Subhanahu wa taala? Ikhwatal iman yang berbahagia, nafirru ilallah. Mari kita berlari menuju Allah. Mari kita berlari menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lemah. Kita butuh Allah. Kita butuh pertolongan Allah. Kita butuh perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu Allah Subhanahu wa taala, pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah tertutup. Karena kadang-kadang menjadi masalah besar dalam kehidupan kita. Kita sudah memohon, meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita tergesa-gesa dengan ijabah, kita tergesa-gesa dengan dikabulkannya doa. Kita meminta 1 hari, berdoa kepada Allah 1 hari, 2 hari, 3 hari, berlalu 1 minggu, berlalu 1 bulan. Kadang-kadang ijabah itu belum datang. Kadang-kadang jawaban dari doa kita belum datang. Yang menjadi godaan terbesar pada saat itu adalah, sudahlah, mungkin saja Allah tidak menepati janjinya. Kalau sangkaan-sangkaan seperti ini sudah hadir di dalam diri kita, cepat-cepat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kita berdoa memohon kepada Allah, yakin dan percaya kalau Allah tidak balas hari ini, Allah akan balas besok. Kalau Allah tidak balas besok, Allah akan balas besoknya. Kalau Allah tidak membalas doa kita di dunia, yakin dan percaya Allah tabungkan doa-doa kita menjadi amal saleh dan memberikan balasan terbaik di akhirat nanti insyaallah. Sehingga Umar bin Khattab, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la ahmilu du'a, walakin ahmilu hammal ijabah." Inni la ahmilu hammal ijabah, walakin ahmilu hammad du'a. Sesungguhnya aku tidak berpikir dan tidak berpikir untuk mendapatkan ijabah dari doa-doa saya. Namun aku khawatir kalau sekiranya aku tidak lagi berdoa. Kekhawatiran Umar bin Khattab ini, dia tidak memikirkan tentang khawatirnya sebuah balasan doa. Akan tetapi yang dia khawatirkan adalah kalau sekiranya nanti saya tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berdoa kepadanya. Harus kita sadari dan pahami bahwa kesadaran diri untuk banyak berdoa setiap harinya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tanyakan kepada diri kita, mungkin saja seminggu yang lalu, mungkin saja sudah seminggu kita tidak minta kepada Allah. Mungkin saja sudah sebulan kita tidak berdoa kepada Allah. Mungkin saja bahkan setahun kita tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Umar bin Khattab, yang saya khawatirkan adalah ketika saya tidak lagi berdoa. Maka ketika dalam kehidupan kita selalu disadarkan dengan banyak berdoa kepada Allah, maka bersyukurlah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Ikhwatal iman, jemaah Jumat yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Salah seorang salafus salih berkata, "Idza aradta an tad'u Allah falam yu'tik, waqif 'ala babillah wabki kama yabki as-sabiy as-saghir." Artinya, ketika kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah belum ijabah, Allah belum berikan, Allah belum balas doa kita, waqif 'ala babillah. Berdiam dirilah, berdirilah di hadapan pintu-pintu rahmatnya Allah. La tahru. Jangan tinggalkan pintunya Allah. Jangan tinggalkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wabki kama yabki as-sabiy as-saghir. Dan menangislah sebagaimana tangisannya anak kecil. Ikhwatal iman yang berbahagia, ini memberi satu hal yang sangat luar biasa. Ketika kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah belum ijabah doa kita, Allah belum memberikan jawaban dari setiap permintaan kita, qif 'ala babillah. Sabar. Berdiri di hadapan pintunya Allah. Jangan tinggal. Sabar terhadap doa-doa kita. Sabar terhadap permintaan kita, hajat-hajatan kita. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ada orang yang berdoa meminta kepada Allah 1 minggu sudah bosan, 1 bulan sudah bosan, 1 tahun dengan mengatakan kayaknya Allah tidak sayang sama saya. Akhirnya tidak berdoa lagi, tidak meminta lagi kepada Allah. Bahkan sekelas Nabi pun Allah mengakhirkan ijabah doanya. Allah akhirkan pengabulan doanya Nabi, hamba yang saleh. Lalu dengan gampangnya kita mengatakan kayaknya Allah zalim. Padahal Nabi pun juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diakhirkan doanya. Kadang-kadang kita mengatakan, ya Rabb, urzuqni falam turzaq. Ya Allah, kasihkan saya rezeki, tapi kamu belum diberikan rezeki. Ya Rabb, ishfini, ya Allah, sembuhkan penyakitku, falam tushfa. Dan kamu tidak diberikan kesembuhan, belum diberikan kesembuhan. Ya Rabb, a'tini, ya Allah, berikanlah kepadaku, falam tu'ta, dan kamu juga belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah sabar. Sabar dalam doa-doa kita, sabar dalam penantian kita, sabar dalam hajatan kita, sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya ini adalah ibadah. Bukankah Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku wahai hambaku, aku akan kabulkan. Sebagaimana dikatakan, istijabatullahi laka khair wa ta'khiruhu anka hikmah. Allah mengijabah doa kita, menjawab doa kita dengan cepat, itu adalah kebaikan buat kita. Istijabatullahi laka rahmah. Ijabahnya Allah, pengabulan doanya Allah yang cepat kepada kita adalah rahmat, kasih sayang. Wa ta'khiruhu anka hikmah. Dan bentuk Allah mengakhirkan doa kita, Allah menunda doa kita, pengabulan doa kita adalah hikmah di balik itu. Dan ulama mengatakan istijabatullahi laka rahmah adalah berlaku bagi orang-orang al-muqarrabin, orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah. Al-anbiya, orang-orang para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. As-salihin, dan juga orang-orang saleh. Jadi kalau mau doa kita diijabah, doa kita diijabah cepat oleh Allah Subhanahu wa taala, barengi dengan amal saleh. Barengi dengan amal saleh untuk mempercepat doa dan hajatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabki kama yabki as-sabiy as-saghir.
Kata salafus saleh tadi adalah ketika berdoa menangislah kepada Allah sebagaimana nangisnya anak kecil. Kita lihat Pak, bagaimana anak kecil ketika menginginkan sesuatu, dia akan memegang baju orang tuanya, menarik-nariknya, berteriak dengan suara yang paling lantang, paling keras bagi dirinya, dan menangis. Kapan berhenti menangis? Ketika orang tuanya telah memberikan kebutuhannya, ketika orang tuanya telah memberikan sesuatu yang paling dia inginkan, baru dia berhenti. Artinya, ketika kita berdoa kepada Allah, nangis. Kalau kita tanya seberapa banyak doa yang kemudian kita tangisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saking pengennya kita terhadap doa dan permintaan itu. Menangis karena membayangkan dosa-dosa kita. Kadang-kadang kita merasa, ya Allah, saya tidak pantas berdoa kepadamu, saya tidak pantas minta kepadamu karena saya terlalu banyak dosa. Mestinya perasaan ini harus selalu hadir dalam setiap doa-doa kita. Ya Allah, banyak dosaku ini. Ya Allah, saya pernah meninggalkan sholat ini. Masih pantaskah kemudian saya meminta kepadamu, ya Allah? Ya Allah, terlalu banyak dosaku. Saya selalu zalimi orang lain. Saya selalu menzalimi orang tuaku, ya Allah. Masih pantaskah kemudian tangan ini menengadah, menghadapkan kepadamu, ya Allah, untuk meminta agar dimudahkan kehidupanku, ya Allah. Aturan kita mesti menghadirkan perasaan, atau bahkan kita menangis dalam setiap dosa-dosa kita, dalam setiap doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil membayangkan bagaimana dosa-dosa kita, bagaimana kezaliman kita kepada orang tua, bagaimana kezaliman kita kepada orang lain, atau bahkan bagaimana kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita bayangkan. Ikhwatal iman yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan banyak ujian-ujian, yakin dan percaya bahwa sesungguhnya ujian itu adalah ujian keimanan kita kepada Allah. Ujian itu adalah konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi disebutkan, qala Allahu lil malaikah, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, laqad ibtalaitu 'abdi li ajli an asma'a sautuhu. Allah mengatakan kepada para malaikat, sungguh aku telah menguji hambaku ini. Aku telah berikan ujian kepada hambaku ini li ajli an asma'a sautuhu, agar aku mendengarkan lagi suaranya, agar aku mendengarkan lagi doanya, agar aku mendengarkan lagi curhatan-curhatannya, agar aku mendengarkan lagi ketidakberdayaannya terhadap ujian yang telah diberikan kepadanya, untuk meminta dan memohon pertolongan kepadanya. Allah memberikan ujian kepada kita supaya Allah ingin mendengar lagi suara-suara lirih, suara-suara tangisan dari hambanya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sudah berapa lama suara kita tidak didengarkan Allah? Sudah berapa lama kita absen untuk berdoa kepada Allah? Sudah berapa lama kita absen tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika Allah berikan ujian, aku mencintaimu wahai hambaku, aku berikan ujian kepadamu supaya aku mendengarkan suaramu. Suaramu di sepertiga malam memohon ampunan kepadaku. Suaramu ketika membaca Al-Quran untuk menggugurkan semua dosa-dosamu. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita mesti risau, kita mesti khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut nikmatnya berdoa kepada-Nya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut kesadaran untuk banyak berdoa kepadanya. Waliyadzubillahi min dzalik. Ikhwatal iman yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti meyakini dan tidak berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa. Kita mohon doa-doa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan Allah mau balasnya sekarang, besok, ataupun sampai di akhirat nanti, itu keputusan Allah Subhanahu wa taala, bukan wewenang kita. Tugas kita meminta dan meminta.
Ketika Allah memberikan ijabah yang begitu cepat, yakinlah itu adalah kasih sayang bagi kita. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan ijabah dari doa kita, yakin dan percaya itu adalah hikmah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah وإن الشكر لله وإن الثناء كله لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan mata hati dan kepala kita, seraya membayangkan setiap dosa dan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampunan Allah. Kita memohon ampunan Allah agar kita dimuliakan. Kita memohon ampunan Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan derajat yang tinggi di sisinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تقبل توبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الفاسقين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.